Ya, kita ke informasi selanjutnya ini soal biaya pendidikan yang lagi ramai dibahas ya. Pendidikan adalah hak warga negara harusnya ya, Jati ya? Harusnya seperti itu, tapi kenyataannya pembiayaan ini masih jadi tantangan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas khususnya di tingkat tinggi seperti di universitas. Ya, yang terbaru ini Menko PMK mendukung mahasiswa yang membutuhkan biaya untuk membayar kuliah dengan pinjol atau pinjaman online. Selengkapnya kita simak diskusi bersama Nabila Biasyah. Pokoknya ada semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung. Termasuk pinjol asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak? Pernyataan pemerintah melalui Menko PMK tadi mendukung mahasiswa dengan kesulitan ekonomi untuk bayar kuliah dengan pinjaman online jadi ramai dibahas. Kenapa sih harus pinjol? Apakah tidak ada skema lain? Kenapa kok jadi kayak komersialisasi pendidikan? Kita diskusi ini nih. Belum lama kita dengar soal kisru uang kuliah UKT naik. Sebelumnya juga ramai kampus yang kerjasama dengan platform pinjol untuk bayar kuliah. Nah, kini justru dari pemerintah yang mendukung mahasiswa yang kesulitan ekonomi untuk bayar kuliah dengan pinjaman online. Apa nggak jadi komersialisasi dan membebani mahasiswa? Apalagi dengan bunganya. Ini kata Menko PMK-nya. Itu soal penilaian kan bisa macam-macam. Itu buktinya itu ada kampus bagus di DKI kan sudah kerjasama tuh untuk memberikan bantuan mahasiswa melalui pinjol kan. Kan pinjol ini sebetulnya kan sistemnya aja. Nah, kemudian terjadi fraud, terjadi penyalahgunaan itu orangnya. Pinjaman online ini memang jadi pro dan kontra, apalagi nanti akan dipakainya untuk dana pendidikan. Saya sebenarnya nggak apa-apa ya, selagi mungkin ada penghasilan dari lain gitu loh. Maksudnya ada kepastian buat ngelunasi pinjolnya. Gitu. Menurut saya pribadi kayak gitu. Kenapa nggak minjem di pinjol? Karena apa? Karena resikonya juga besar. Identitas tersebar terus nggak. Takutnya ada konsekuensi berkelanjutan dari pinjolnya. Mungkin bisa kena utang lagi ya, dari pinjol sini pinjam ke sana, terus kayak utangnya itu lingkaran utangnya berhenti. Saya mending cari yang lain aja. Gitu ya? Ya, yang lain aja, jangan pinjol. Iya. Emang kenapa kalau nggak pinjol? Ya, alasannya ya karena satu bunga, yang kedua ya karena nanti kalau tidak bisa membayar, biasanya kalau tidak izin orang tuanya kaget pastinya ya. Yang ketiga, datanya bisa tersebar. Misal kita keberatan dari bayar UKT itu, kita bisa mengajukan aju banding dulu. Kalau misalnya nggak bisa, itu mungkin bisa dengan cara kalau misal butuh banget itu misal bisa pinjam saudara atau teman mungkin. Tapi kalau emang udah bisa, kalau saran saya dihindarin dari itu pinjol itu. Saya bahas ini dengan Perhimpunan Pendidikan dan Guru soal skema pinjol untuk biaya kuliah. Gini jawabannya. Sebenarnya kita mengharapkan adanya alternatif kebijakan yang lebih berperspektif terhadap pendidikan dan akses pendidikan. Saya kira kebijakan-kebijakan negara di bidang pendidikan harus mengoptimalkan pembiayaan anggaran pendidikan yang 20% itu benar-benar untuk memprioritaskan akses terhadap pendidikan. Nah, selanjutnya bisa juga dengan kerjasama dengan swasta yang bisa memberikan CSR ataupun beasiswa dan lainnya, itu benar-benar bisa dimanfaatkan agar mereka bisa mendapatkan bantuan-bantuan selain pinjaman online yang memang itu sangat instan ya. Tetapi kita butuh juga pinjaman-pinjaman ya atau bantuan-bantuan pendidikan yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh anak-anak kita agar dapat mampu mengakses pendidikan. Beberapa kampus di luar negeri khususnya sudah lama menggunakan fasilitas pendanaan student loan untuk pinjaman kuliah. Skemanya macam-macam memang. Kayak Amerika, Kanada, Brazil, Jerman, Chile, Inggris, Swedia, hingga Australia. Mereka punya program pinjaman mahasiswa yang dijalankan langsung pemerintahnya. Bahkan ada yang biaya kuliahnya gratis, student loan-nya untuk biaya hidup saja. Beda dengan beasiswa.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saat rapat di Komisi 10 akhir Mei lalu, Mendikbudristek Nadiem Makarim menyatakan bahwa wacana student loan ini masih dalam tahap bahasan. Pembiayaan kuliah masih menjadi tantangan sebagian orang untuk melanjutkan kuliah, berdasarkan data Puslandik Kemendikbudristek. Jumlah mahasiswa di tahun 2024 ini ada lebih dari 205.000 calon mahasiswa yang mengajukan beasiswa khusus mahasiswa tidak mampu melalui KIP kuliah. Jumlahnya naik dari tahun lalu. Mendapatkan pendidikan yang berkualitas seharusnya memang tidak dijadikan komoditas. Gimana pendapat kamu soal bayar kuliah pakai pinjol ini? Saya Nabila Biasa, terima kasih sudah nemenin diskusi.